Sementara itu, Saudara Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi pada Senin hari ini menegaskan kasus penyidikan dugaan korupsi di Kemenaker pada 2012 di era Muhaimin Iskandar atau Caimin sedianya sudah diusut sejak lama. Yang menegaskan kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah ini sudah diusut bahkan sejak setahun silam. Saat itu KPK baru mendapatkan laporan soal dugaan adanya tindak korupsi tersebut. Ali Fikri pun menegaskan pengusutan tersebut dilakukan jauh sebelum adanya dinamika politik, yang mana Caimin adalah calon wakil presiden berpasangan dengan Anies Baswedan. Terkait kasus dugaan korupsi ini, KPK mesti membuktikan sejumlah unsur. Pembuktian atas unsur-unsur tersebut diakui Ali Fikri yang memerlukan waktu yang tidak singkat. Diketahui sebelumnya Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri atau Gus Coy sendiri menyebut KPK terlalu mengada-ada dengan tindak pidana korupsi di Kemenaker era Caimin ini. Ia bahkan menyebut KPK saat ini sudah menjadi alat politik. Pria yang akrab disapa Gus Coy ini pun meminta KPK tak main-main dan serius dalam upayanya melakukan penegakan hukum. Diketahui KPK menetapkan 3 tersangka dalam kasus yang merugikan negara hingga miliaran rupiah ini. 3 tersangka tersebut adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan atau Barenbang Kemenaker, I. Nyoman Darmanta, Direktur PT Adi Inti Mandiri Kurnia, dan juga Reina Usman. Reina Usman sempat menjabat sebagai Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja saat Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ada tersangkanya ya Mas, walaupun belum bisa diumumkan sekarang? Ya, nanti pada saatnya saja, ya ketika waktu yang tepat tentunya, waktu dan tempat yang tepat, nah kami pasti akan sampaikan atas dugaan korupsi yang sedang dilakukan proses penyelidikan dan sudah selesai dimaksud, begitu ya. Oke. Mas Ali, terakhir penegasan Mas, berarti benar ya KPK sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap Muhaimin Iskandar untuk diperiksa besok sebagai saksi. Penegasannya besok ditunggu. Ya. Tapi benar ya Mas? Ditunggu, makanya besok ditunggu karena memang kan ketika datang kan jadi teman-teman sudah tahu kan begitu ya. Mas Ali, tapi di K4 apa di C1 nih? Iya. Di KPK. Kita harus membelah diri. Dan hampir semua saksi sebenarnya diperiksanya di Gedung Merah Putih, kecuali kalau memang di sini penuh ataupun tiba-tiba datang tidak sesuai jadwal. Nah, itu bisa dialihkan pada C1 karena seluruh tempat di sini kan sudah ada di beberapa waktu sebelumnya gitu. Sehingga ketika ada saksi yang datang tidak tepat waktu pasti tidak kebagian tempat sehingga dialihkan ke gedung KPK yang lain. Masalahnya ini penyidikan Kemenaker yang sekarang ini membuka peluang penyidikan membuka peluang kembali penyidikan yang kasus lama Mas yang menyangkut ini juga kan Jadi kan begini, kami tentu fokus dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang sudah naik berdasarkan cukupan alat bukti pada pengadaan sistem proteksi TKI. Itu dulu yang menjadi fokus kami. Gitu, ya. Jadi nggak ada potensi akan membuka kasus Duren? Fokus kami masih di pengadaan barang dan jasa terkait dengan pengadaan sistem proteksi karena itu kan 2 hal yang berbeda ya. Tentu kami ketika melakukan proses penegakan hukum harus ada dasar dalam hal ini adalah proses-proses yang dilalui ya. Tadi laporan masyarakat dari verifikasi telaah penyidikan kan begitu. Nah, sekarang kami fokus pada penyidikan ya, mengumpulkan alat bukti, melengkapi alat bukti sampai kemudian ketika cukup kami umumkan dan tahan para tersangka. Itu ya. Verifikasi penyelidikan itu sudah dimulai dari tahun lalu, Pak? Ya, sudah beberapa waktu yang lalu. Artinya sejauh sebelum ada proses-proses yang sedang berlangsung melalui pencapresan ataupun proses-proses politik yang sedang berlangsung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.